Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Kemudian salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah menunjukkan kita jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk mendiskusikan salah satu kitab yang disusun oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullah ta'ala, yang dimana kitab beliau ini dinamakan dengan At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Nah, kitab ini alhamdulillah sudah kami khatamkan 3 kali. Yang pertama kami khatamkan di guru kami yang mulia Al-Ustaz Azhar Harif Kiha SHI, SS, SSI, MPDI. Yang kedua kami khatamkan juga kitab ini di guru kami Tuan Guru Dr. Andes Haji Hamzah Abdul Halim Al-Ma'hadi Kiha. Dan yang ketiga kami sudah khatamkan juga kitab ini bersama teman-teman mudzakarah dulu waktu masih di Ma'had Darul Quranul Hadits Nahdlatul Watan Anjani. Dan alhamdulillah malam hari ini kitab ini kita mudzakarahkan kembali dengan tujuan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah wawasan kita, dan bisa membuka keinginan kita untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kitab ini juga, kitab At-Taqriratus Sadidah ini, kitab yang paling simpel kita pahami, terutama bagi kita yang minim ilmu nahwu sharaf dan ilmu tata bahasa Arab yang lain. Insya Allah kitab ini tidak terlalu susah untuk kita pahami. Oleh karena itu kita pilih kitab ini dulu, kita mudzakarahkan kembali, melanjutkan apa yang sudah kita diskusikan dulu waktu masih di Ma'had Darul Quranul Hadits. Kita mulai kitab ini dari pembahasan dasar-dasar ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi'u ilmil fiqhi. Qala fiha al-'allamatu as-Sabbani rahimahullahu ta'ala: Inna mabadi kulli fannin 'asharah, al-haddu wal mawdu'u thumma ath-thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari', masailu wal ba'du bil ba'di iktafa, wa man daral jami'a hadha syarafa. Nah, ini syair yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Al-Allamah As-Sabban rahimahullahu ta'ala tentang dasar-dasar setiap ilmu.
Nah, kalau kita baca dengan nada kira-kira bunyinya seperti ini. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Inna mabadi kulli fannin asyarah, sesungguhnya dasar-dasar setiap ilmu ada 10. Al-haddu, yang pertama al-haddu, definisi. Yang kedua wal mawdu', pembahasan. Yang ketiga thamarah, manfaat mempelajari ilmu. Wa fadluhu, yang nomor 4 adalah fadlun, artinya keutamaan atau kelebihan. Wa nisbatun, nisbah maknanya posisi ilmu tersebut. Wal wadi', pelopor atau pencetus. Kemudian wal ismu, nama ilmu. Al istimdad, pengambilan hukumnya. Kemudian berikutnya hukmu syari', hukum mempelajari ilmu tersebut. Kemudian masailu, masalah-masalah yang dibahas. Wal ba'du bil ba'di iktafa, sebagian dengan bagian yang lain itu saling melengkapi. Wa man darul jami'a hadza syarafa, barang siapa yang menguasai semuanya maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Nah, dan mudah-mudahan kita yang mempelajari ilmu ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadduhu, kemudian penjelasan tentang syair tersebut. Al-hadduhu, apa makna hadduhu? Ay ta'rifuhu, definisi ilmu yang kita pelajari ini. Arrafahul imamu subki bi annahu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatiha tafsiliyati. Imam Subki mendefinisikan bahwasanya ilmu ini adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat, amaliyah yang diamalkan, al-muktasabu min adillatiha tafsiliyati, yang diperoleh dengan dalil-dalil yang terperinci. Ini definisi ilmu yang kita pelajari atau definisi ilmu fikih ini sendiri, sesuai dengan definisi Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala. Penjelasan dari syair ini mulai dari yang pertama, hadduhu. Definisi ilmu ini adalah ay ta'rifuhu arrafahu al-imam as-subki bi annahu al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati. Ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang diamalkan, al-muktasabu min adillatiha tafsiliyati, yang diperoleh dengan dalil-dalil yang terperinci. Maudu'uhu, kemudian pembahasan ilmu fikih ini, af'alul mukallafin, perbuatan orang-orang mukallaf. Yang ketiga, thamaratuhu, atau faidatuhu, faedah atau buah atau manfaat mempelajari ilmu ini adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiya haqiqatut taqwa, dan dia itulah hakikat ketakwaan.
wa biha tahsulu sa'adatud daraini. Dan dengan mempelajari ilmu inilah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Fadluhu, kemudian kelebihan mempelajari ilmu ini adalah dallatil ayatu wal ahadithu ala annahu afdalul ulumi ba'da ilmin tauhidi. Fadluhu dallatil ayatu wal ahadithu ala annahu afdalul ulumi ba'da ilmi tauhidi. Keutamaan atau kelebihan mempelajari ilmu ini adalah sudah dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala annahu, bahwa sesungguhnya mempelajari ilmu fikih ini adalah afdalul ulumi. Ilmu fikih ini adalah seafdal ilmu ba'da ilmi tauhid, setelah mempelajari ilmu tauhid. Hubungan ilmu ini yantasibu ilal ulumi syar'iyyati. Ilmu ini berkaitan dengan ilmu syariat, ilmu hukum-hukum syariat. Wadhi'uhu, siapakah pelopor ilmu ini? Al-a'immatul mujtahidun, para ulama, para imam-imam mujtahid. Wa awwalu man allafa fihi imla'an huwa al-imamu Zain bin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wadhi'uhu, pelopor ilmu ini adalah al-a'immatul mujtahiduna, imam-imam mujtahid. Wa awwalu man allafa fihi, dan orang yang pertama kali menyusun ilmu ini imla'an, secara imla, adalah al-imamu Zain bin Ali bin al-Husain ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa awwalu man allafa fihi tilmidhuhu, dan orang yang pertama kali menyusun ilmu ini murid beliau sendiri, yaitu al-imamul mujtahid, Imam Mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah, atau yang dikenal dengan Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, pendiri dari mazhab Hanafi. Ismuhu, nama ilmu ini adalah ilmul fiqhi, ilmu fiqhi, atau ilmul ahkam syar'iyyati, atau ilmu hukum-hukum syariat, atau ilmul halali wal harami, atau dikenal juga dengan ilmu halal dan haram. Awil fiqhul asgar, atau fikih kecil, al fiqhul asgar, atau furu'uddin, atau furu'uddin. Ada yang menamakannya ilmu fikih, ada yang menamakannya ilmu hukum syariat, ada yang menamakannya ilmu halal haram, ada pula yang menamakannya al fiqhul asgar atau fikih kecil, dan ada pula yang menamakannya dengan furu'uddin. Istimdaduhu, istimdad, sumber pengambilan hukumnya adalah minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi, dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tsumma qala hukmu syari'i fihi, hukum mempelajarinya adalah ada beberapa hukum. 1. Al-wujubul ainiyu, wajib ain mempelajari hukum fikih ini. Fil qadri alladhi tatawaqqafu alaihi, seukuran tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadati. Wajib ain mempelajari hukum ini seukuran terhenti atasnya atau bergantung kepadanya sahnya ibadah. Kat-taharati was-salati was-siyami, seperti taharah, salat dan puasa. Wasihhatul muamalati, dan sahnya muamalah, kal bai'i wan nikahi. Nah, seukuran bagaimana kita beribadah kepada Allah dan seukuran bagaimana kita bermuamalah seperti jual beli dan nikah, maka seukuran itulah wajib ain kita mempelajari hukum ini.
Yang kedua, al-wujubul kifai, wajib kifayah. Kapan menjadi wajib kifayah? Fi ma zada ala dzalika, lebih dari seukuran wajib ain yang di atas tadi. Ila bulugi martabatil fatwa, sampai kepada tingkatan fatwa. Yang ketiga hukumnya adalah an-nadbu, sunnah fi ma zada ala martabatil fatwa, lebih dari seukuran tingkatan fatwa. Nah, kemudian yang terakhir, dasar ilmu yang terakhir adalah masailuhu, masalah-masalahnya, atau qadhayahu allati yabhathu fiha, permasalahan-permasalahan yang dibahas padanya adalah kathiratun, banyak sekali. At-taharatu syartun lis-salati, seperti taharah itu adalah syarat sah salat. Wa waslul wajhi fardun fil wudu'i, dan membasuh wajah adalah bagian dari rukun wudu. Wa ghairi dzalika. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.